Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat semuanya. Kembali kita di mata pelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang teknik menggambar model. Sebelum kita memasuki materi teknik menggambar model, saya akan bertanya, mengulas kembali materi yang kita pelajari minggu lalu. Materinya apa? Yang pertama, yang minggu lalu kita bahas adalah prinsip-prinsip menggambar model, antara lain komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Jika lupa, bisa dibuka LKS Seni Budayanya, kelas 8, halaman 6. Prinsip-prinsip menggambar model. Ada apa di situ? Bisa dilihat poin per poin. Ada komposisi, apa itu komposisi? Ada proporsi, keseimbangan, kesatuan. Untuk komposisi, saya ulangi. Komposisi adalah tata susunan. Bisa digarisbawahi tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Nah, komposisi adalah tata susunan digarisbawahi. Nah, di poin komposisi ini ada komposisi simetris, ada komposisi asimetris, ada komposisi sentral. Komposisi simetris ini antara kanan dan kiri itu posisinya sama. Untuk komposisi asimetris, antara kanan, kiri, atas, bawah itu tidak sama, berukuran berbeda, ada besar, kecil. Untuk komposisi sentral adalah berpusat di tengah-tengahnya. Untuk poin kedua, proporsi. Masih ingat proporsi? Bisa digarisbawahi, suatu benda tersusun dari suatu kesatuan berdasarkan ukuran antara bagian satu dengan bagian benda yang lainnya. Bisa digarisbawahi adalah ukuran antara benda bagian satu dengan bagian yang lainnya. Yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan bisa dilihat di LKS adalah keselarasan antara bidang gambar, keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Yang terakhir, poin terakhir, kesatuan. Kesatuan, coba dilihat. Kesatuan adalah penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Udah ya, ingat. Kita akan masuk materi teknik menggambar model. Teknik menggambar model. Yang pertama, sebelum kalian menggambar sesuatu atau mencontoh gambar, mau menggambar apapun, pasti kalian melakukan persiapan. Persiapannya apa? Antara lain, yang pertama adalah alat. Kalian pertama akan mempersiapkan alatnya. Apa saja? Media berupa buku gambar yang saya gunakan nanti untuk menggambar. Dan selanjutnya adalah alat untuk menggambarnya apa? Pensil. Nah, untuk jenis pensil ini bermacam-macam. Nah, jenis pensil ini bermacam-macam, dari yang jenis pensil H sampai jenis pensil yang B. Kalian sering menggunakan jenis pensil yang B, terutama pada saat ujian, menggunakan pensil 2B. Nah, untuk lambang H ini memiliki arti hard, yang artinya keras. Berarti pensil itu
ya kalau digunakan keras, tidak terlalu hitam. Jadi cocok untuk membuat sketsa yang tidak terlalu tebal garisnya dan mudah dihapus. Untuk yang B itu artinya black. Black pensil ini bersifat lunak dan hitam. Jikalau kalian membuat finishing atau menarsir, itu kalian akan menggunakan pensil berjenis B. Semakin besar angkanya, misal nomor 1, nomor pertama itu B saja, kedua ada 2B, semakin tebal, ketiga 3B sampai 8B itu semakin hitam, semakin tebal. Dan persiapan yang kedua adalah kalian akan mencari objek gambar. Objek gambar bisa apapun, bisa alam benda, bisa makhluk hidup, hewan, manusia, menggunakan objek yang seperti itu. Coba perhatikan, ini untuk objek yang akan kalian teliti. Coba cermati objek tersebut. Itu adalah gambar bola pingpong. Oke. Bisa diperhatikan, bisa dilihat ya. Cahaya dari arah sini, di mana bola terkena cahaya dari arah sini. Nah, dari arah yang terkena cahaya itu semakin terang. Untuk bagian yang tidak terkena cahaya akan gelap karena cahaya di sini terang, kemudian yang tidak terkena cahaya akan gelap. Itu nanti bagian yang diarsir ya. Bisa diperhatikan. Sekarang saya contohkan untuk menggambarnya. Oke. Nah, cahaya dari arah sini ya. Nah, otomatis bagian yang terkena cahaya akan terang. Kemudian bagian yang tidak terkena cahaya akan gelap. Itu nanti bagian yang diarsir. Jadi nanti bagian yang tidak terkena cahaya akan diarsir dan bagian yang terkena cahaya akan dibiarkan dan akan menimbulkan kesan terang. Oke. Di sini saya contohkan membuat lingkaran. Seumpama bagian yang terkena cahaya dari arah sini, ini cahaya. Nah, ini cahaya. Bagian yang terkena cahaya itu sampean biarkan. Nanti yang sampean arsir adalah bagian yang sebaliknya terkena cahaya, yang tidak terkena cahaya. Ini sampean arsir. Dan bisa dilihat, selain objek bola akan terdapat bayangan.
bayangan. Loh, ini kan bayangan dari bola. Kalau cahaya dari sini, maka bayangan akan terdapat di sebaliknya arah cahaya. Dan jika cahaya dari kiri, maka bayangan objek ada di kanan, di mana cahaya tertutupi oleh bagian objek tersebut. Dari sini paham ya? Gampang. Misal ini mejanya, ini cahaya, jangan lupa. Sampean akan memberi bayangan di sini. Ini bayangannya. Ini sampean gelapi, sampean arsir lagi. Perlu diketahui, semakin dekat bayangan kepada objek akan semakin gelap sampean mengarsirnya. Jadi sampean mengarsir, kalau bagian yang sangat dekat menempel pada objek, sampean arsir itu tebal banget, jadi menimbulkan kesan yang gelap. Nah, semakin jauh maka pudar, bayangan akan semakin terang. Bisa dipahami? Seperti itu. Jadi dari sini ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Nanti tugasnya adalah menggambar. Tugasnya akan saya share di Google Classroom. Dan jika ada pertanyaan terkait tugas atau materi, bisa menghubungi di grup kelas. Untuk pertemuan minggu ini cukup sekian. Jikalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.